ثنيات الوداع والزبا سكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حسر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع والزبا وصلي وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى بمحكم كتاب المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجازئ به اللهم اجعل اجتماعنا في هذا المحفلة اجتماعنا برحمة واجعل بعد افتراقنا في هذا المحفلة افتراقنا برحمة والمغفرة والإسمح والحمد لله رب العالمين. Segala puji milik Allah Al-Muttasifu bisifatil kamaliyah, yang mana Allah memiliki sifat kesempurnaan, munazahun an kulli naqsin, dan Allah jauh daripada sifat kekurangan. Rahmat berserta salam semoga Allah tambahkan kepada paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan salam semoga Allah tambahkan kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan salam semoga Allah tambahkan kepada seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Rahmat dan salam semoga Allah tambahkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat asyadus surafa mata Allah bituli hayatihim, amin. Hadirin para surafa min duriyati Maulana Hasanuddin yang telah kumpul pada malam hari ini dalam rangka acara hall ke-541. Berarti berdirinya Kesultanan Banten sudah 541, 5 abad lebih, semenjak Pangeran Suroswan dilantik menjadi Sultan Banten pertama. Asal kerajaan Banten adalah bernama Salaka Negara dalam riwayat. Ajaran tersebut adalah satu riwayat mengatakan Hindu, tapi Hindu tidak mungkin karena di Banten tidak ada candi. Yang jelas agama Sunda Wiwita, agama warisan daripada Eyang Prabu Siliwangi. Antik Siliwangi punya agama sendiri. Itu ya baik buruk eyang kita. Kemudian kerajaan tersebut diserang oleh kerajaan Demak Bintoro. Setelah terebut oleh Demak Bintoro, diserahkan kepada Maulana Syarif Hidayatullah yang di masa itu menjabat adalah Qutbuz Zaman, wali kutubnya di zaman itu. Maka saya menemukan satu manuskrip peninggalan daripada eyang saya, sedikit tawasul, enggak banyak. Ya Allah ya Muhsin judlana bil ihsan bil wali Qutbi Zaman Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon. Yang bait kedua, ya Allah ya Hasan judlana bil Gufron bidwali Qutbir Rahman Maulana Hasanuddin Banten. Itu manuskrip sudah gapeng banget, kertasnya sudah hitam. Pas dicek, oh ternyata itu bukan buyut saya, Bao yang nyatet menggunakan tawasul pribadi.
Setelah itu diangkat menjadi raja. Sebelum menjadi raja, yaitu diberi gelar Amiru Suroswan, Pangeran Suroswan. Setelah mundur jadi raja, diberi gelar adalah Panembahan Suroswan. Eyang kita Sultan Maulana Hasanuddin Banten Qutbur Rahmani Waugosi Somadani, yang mana beliau berdakwah menyebarkan Islam di sekitar Banten dan luar Banten, menyebarkan Islam dengan segala cara, dengan akhlakul karimah, enggak dengan peperangan. Beliau selalu mengenakan pakaian adat orang Kulon, serba hitam. Karena kalau pakai gamis, pakai jubah, pakai udeng-udeng kagak masuk, dianggapnya orang asing. Maka beliau menyamar, sebagaimana Sunan Kalijogo menyamar dengan berpakaian demikian. Kemudian beliau mengajar masyarakat, yaitu mengajarkan agama Islam. Yang dipakai andalan dalam penyebaran Islam adalah ilmu debus. Debus itu asli ilmu peninggalan Sultan Banten. Bukan sihir debus. Saya punya amalan yang menjajah debus asli apa aja dibacotnya. Itu ilmu yang digunakan oleh Sultan Banten menyebarkan Islam di daerah Banten. Sampai masyarakat Sunda Wiwitan berbondong-bondong ingin belajar dan menanyakan persyaratannya. Syaratnya apa? Syaratnya baca 2 kalimat. Syarat kedua apa Sultan? Tidak boleh ninggalin sholat. Syarat ketiga tidak boleh judi dan berzina. Karena di kalangan itu waktu itu tempat-tempatnya judi ngadu ayam, sebagaimana Kangjeng Sultan Kangjeng Sinuwun ngadu ayam dengan uaknya, yaitu Pucuk Umun. Pucuk Umun itu uak beliau, karena ibu beliau Nyimas Ratu Kaum Anten adalah adik daripada Pucuk Umun. Sampai ngadu kesaktian, berantem sama Mamang selama seminggu dalam satu riwayat. Sampai Pucuk Umun membuat sumur Cinangka tuh di bawah tempat pemujaan. Maulana Hasanuddin membangun, yaitu sumur 7, karena kemagriban di situ wudhu. Itu. Nah, kita mah sekarang nyebarin Islam enak banget, sambut pakai rebana, dikasih parsel, diamplopin. Eyang-eyang gitu, sambut dengan golok. Ya Allah, balik dijegat, emang enak, belum disantet. Ya Allah, boro-boro parsel. Tambah enak kan, datang atau rambut terbana kayak topeng monyet. Tuh, balik nih parselnya, nih amplopnya. Kadang antar jemput. Eyang kita, Allahu Akbar. Perjalanan naik kuda dari Kesultanan Banten ke Pajajaran emang kagak jauh. Coba pikir, perang Portugis waktu di masa Sultan Maulana Yusuf. Bantuan 10.000 pasukan dari Demak Bintoro, naik apa dari sono? Sekarang Masya Allah, kendaraannya udah lengkap. Naik perahu dari sono 10.000 pasukan, belum dari Cirebon, menggempur Portugis di Sunda Kelapa. Maulana Yusuf memerintahkan menantunya menjadi panglima perang terdepan dalam perang Portugis. Siapakah beliau? Adalah Sultan Hamidua Al-Gadri, yang dijuluki Pangeran Tubagus Angke. Menikah dengan Syarifah Solihah binti Sultan Maulana Yusuf. Itu keturunannya masih ada. Itu cuman berbaur di wilayah Jakarta. Itu dari keturunan Pangeran Tubagus Angke atau Sultan Hamid Al-Gadri I, putra Sultan Syarif Abdurrahman, putra Syarif Husain, putra Syarif Ahmad, putra Syarif Muhammad. Jadi hubungan besanan antara kerajaan Banten dengan kerajaan Kadriyah Kalimantan Barat. Karena kuburan Sultan Hamid I tidak ada di area Mempawah pemakaman kerajaan, karena adanya di Muara Angke tahun 2000 diangkat pindah di sono. Itu. Kemudian memerintahkan Senopati pemberani menantu Maulana Yusuf adalah Pangeran Ahmad Jakarta. Perang Portugis luar biasa, sampai Portugis kabur dari Sunda Kelapa. Karena Portugis sudah tercium oleh Maulana Yusuf melalui telek sandi. Kalau dulu telek sandi, kalau sekarang Intel
Intelijen canggih dulu nggak terbunuh, intelijen kita mah di Papua tembak palanya. Itu. Ternyata Portugis itu adalah bangsa Yahudi keturunan bule. Punya visi dan misi ingin menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara yang keturunannya bernasab dari Nabi Muhammad. Akhirnya Maulana Yusuf mengadakan konferensi di istana. Dipanggil semua orang-orang istana, rapat besar untuk menyembunyikan keturunannya dari gelar syarif. Sebagian dapat gelar Tubagus. Kalau Permas bukan, Entol bukan. Itu ada Entol di Banten. Kalau Entol itu orang yang berjasa kepada Sunan Gunung Jati. Itu bawa kayu. Kalau dalam satu riwayat nggak salah. Nah di situ diberi gelar Entol. Entol itu bukan Zuriah, bukan Zuriah Banten. Nggak bedanya Sultan ke-21 Rafiuddin. Rafiuddin Sultan ke-21 adalah Sultan bikinan Belanda. Sultan bikinan kolonial Belanda. Karena kerajaan Belanda di abad 18 dipakumkan oleh Belanda di masa Sultan Sofiyuddin. Itu Sultan Sofiyuddin dibuang oleh Belanda ke Surabaya, ke Boto Putih. Lalu Belanda bikin sultan, baru orang Surabaya juga orang Jawa, Agiludin. Agiludin adalah sultan buatan Belanda dan bukan dari Zuriat, maka dipakumkan. Nah kemudian Maulana Yusuf mengganti gelar anak cucunya dengan panggilan Tubagus. Perempuannya yang dipanggil Syarifah jadi ratu. Sehingga oleh orang-orang Portugis dianggap kerajaan Banten itu bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian para ulama yang menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah Bogor itu oleh orang-orang Bogor dipanggil Raden. Karena umumnya orang Bogor memanggil bangsawan Pajajaran Jadi Raden terbagi dua. Ada Raden dari Zuriah Banten, ada Raden dari keturunan Pajajar. Contoh Raden Arya Wiranudatar bin Raden Arya Wangsa Goparana. Itu juga Raden dari Prabu Siliwa. Itu. Dan banyak Raden-Raden di kerajaan Jawa. Kita buka sedikit asal usul panggilan Raden Ar-Rodinu Mustakun Minarodudin kalau menurut ahli Istiqomah. Orang yang pertama mendapat julukan Raden atau Rodudin adalah Prabu Siliwangi yang disebut Raden Arya Pamanah Rasa setelah masuk Islam di tangan Syekh Quratul Ain. Kemudian beliau mondok di Mekah 10 tahun. Pulang dari sana beliau diberi gelar Rodudin oleh Syekh Quratul Ain Karawang atau Syekh Hasanuddin. Orang yang pertama menyandang gelar Rodudin. Rodudin yang mengembalikan agama dari Sunda Wiwitan memeluk Islam. Nah kemudian gelar Rodudin jadi booming. Cuma orang Sunda tidak bisa mengucapkan Rodudin jadi Raden. Karena orang Sunda mah tukang rusak nama orang. Kalau Abdul Rojak jadi Ojak, Abdurrahman jadi Oman, Abdurrahim jadi Ohib. Parah orang Sunda. Itu. Maka ngasih nama anak baik-baik amat katanya rusak di lisan Sunda, betul. Hasan jadi Acang, Husain jadi Uceng. Sunda. Uceng. Itu. Hasan jadi Acang. Nah disitulah gelar Raden yang pertama disematkan diberikan oleh Syekh Quratul Ain Karawang karena Prabu Siliwangi ketujuh menikahi yaitu Nyimas Subang Larang. Berdasarkan perjanjian maka anak dari Nyimas Subang Larang menjadi raja dan Nyimas Subang Larang menjadi permaisuri bukan menjadi selir. Sebagaimana pernikahan Sultan Maulana Hasanuddin dengan Syarifah Hamidah Al-Hasani.
Jadi Sultan Hasanuddin istrinya adalah bangsa Al-Hasani. Maka kita ada garis kekerabatan ke Sayyidina Hasan dari jalur istri Sultan Maulana Hasanuddin, termasuk istri Maulana Yusuf. Itu kalau kita lihat dalam kitab Basyaban marganya. Itu Basyaban. Kalau kita biasa Sunda Tulen, makanya pada pesek punya anak. Hal adalah salah satu yang disunahkan oleh Rasul dan tidak bid'ah, sebagaimana Imam Baihaqi meriwayatkan dalam hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita baca aja bahasa Indonesianya, kalau Arabnya kelamaan. Itu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun beliau menziarahi makam para sahabat Badar, sahabat Uhud dan Hunain. Beliau mengucapkan salam ketika masuk pemakaman. Assalamualaikum bima sabartum wa bima uqbadar. Itu salam yang diucapkan kepada para sahabat yang gugur dalam Hunain, Badar, Uhud. Rasulullah menziarahi setahun sekali. Nah, kita juga kudunya ziarah ke sono karena ini masa pandemik. Wah, boro-boro orang Banten ke Bogor, kita Bogor lewatin Jakarta dulu. Jakarta udah cegat lagi, suruh balik ke Bogor. Kapan nyampe ke Bantennya? Nah, kalau saya pribadi memang mengadakan tiap tahun di rumah hall itu secara kecil-kecilan. Itu kalau modalnya gede digedein karena pribadi sifatnya. Nah kemarin kata Raden Maksum, gimana nih? Ya udah sonol muhtadin aja, adain kali-kali masa mau gua mulu tuh. Padahal bukan begitu, ya alhamdulillah supaya dari Depok jaraknya dekat, dari Citayam jaraknya dekat. Malah saya tadi melihat ada yang dari Bekasi, Sarip Ade Asogiri sudah di depan. Jauh tuh dari Bekasi, alhamdulillah. Dulur-dulur kita sekarang telah ngumpul di sini. Kita ini satu darah daging, satu keturunan, satu dulur. Dalam bahasa Sunan Gunung Jati, ulah paluhur-luhur tampian. Arti itu? Ulah paluhur-luhur tampian, ulah paluhur-luhur omongan, ulah ngarasa luhur jabatan, ulah ngarasa aing pang kiai. Nah, dulur jeung dulur mah kudu samarata tawado dalam bahasa Jawa Cirebon. Kaula nitipkeun ka anjeun dalam bahasa Sunda Sansakerta tajub musolah jeung budak yatim. Berarti ramaikanlah masjid-masjid, musola-musola dengan sholat berjamaah. Itu. Dan anak yatim, karena anak yatim itu bapaknya, setiap muslimin muslimat itu bapaknya, ibunya mukminin mukminat, yang mana memberikan sedekah kepada anak yatim mendapatkan jaminan dari Rasulullah. Apalagi nanggung jawab anak yatim, anna wakafilul yatim bil jannah, aku beserta para penanggung jawab yatim di sorga. Maka ulah pelit ke anak yatim. Itu wasiat Sunan Gunung Jati. Itu wasiat, itu ingsun wasiat, itu titip tajuk musolah tajuk teh itu baheula malanggar itu, dan anak yatim. Kenapa? Datuk-datuk kita itu adalah ruhamal masakin, orang-orang yang sangat kasih dan sayang kepada orang-orang miskin. Contoh istri-istri Rasulullah sampai dapat julukan yang luar biasa, Maimunah Ummul Masakin. Siti Maimunah istri Rasulullah dijuluki Ummul Masakin, ibunya orang miskin. Setiap hari berbagi ke orang-orang Kita mah alhamdulillah tahun sekali ya. Kalau kagak sayang tuh duit, sayang aja duit, ambil sama dokter. Itu apa penyakit gini begini. Kenapa kita suka melalaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, dapiu bala akum bisodaqah, tolaklah bala kalian dengan sedekah, jalibu rizqakum bisodaqah, tariklah rezeki kalian dengan sedekah. Terus dawu marodokum bisodaqah, obati penyakit dengan sedekah. Maka jangan sayang-sayang kalau sedekah gitu. Datuk-datuk kita mencontohkan yang luar biasa, kebaikan-kebaikan itu, tidak mencontohkan keburukan.
Ada orang nanya kenapa katanya Pak Ratu bagus, katanya dia seorang Syarif. Nggak ada, wajahnya mirip-mirip mancung-mancung sebagian. Yang mancung mah ada sini juga, yang mirip ada. Itu ya saya bilang persilangannya udah jauh. Al-Imam Abdul Malik Azmat Khan pergi dari Tanah Tarim berdua menuju India, daerah Nasarabad, dengan adik sepupunya Al-Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Karena beliau ini adalah sejaman dengan Syed Abdul Qadir Jailani, satu kurun itu. Lihat dalam tarikh tahunnya. Karena kekutuban dipegang oleh keturunan Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Abdul Malik Azmat Khan menjadi Qutbul Balad, kutubnya satu negeri. Beliau hijrah dari India menuju tanah Hindustan, yang mana yang dituju adalah kerajaan Nasarabad yang dipimpin oleh Raja Manmohan itu, dan memiliki putri yaitu Ratu Mumtaz. Itu nama lengkap Mumtaz Jamilah. Setelah beliau menikah, maka diberikan gelar Khan. Khan ini identik dengan keturunan Genghis Khan. Itu karena di antara keturunan Genghis Khan yang pertama masuk Islam adalah Berbek Khan, sampai perang dengan Hulagu Khan. Nah, Genghis Khan dari Mongolia. Karena ini Imam Abdul Malik takut disebut turunan Genghis Khan, gelar itu diterima. Cuman ditambahin oleh beliau dengan Al-Dhamat. Jadi Azmatul Khan dengan bahasa Arab. Bahasa Urdu Azmat Khan, itu bahasa Urdu. Dalam lisan orang-orang Urdu, lisan orang Arab Yusuf, lisan orang Mesir Yusarsib. Beda segitu. Ibrahim dan Abraham. Lisan Ibrani Abraham. Lisan Arab istrinya Nabi Jakarta dan Nabi Zakaria alaihissalam, kakaknya Siti Maryam, kakak kandung, namanya Eliza. Maka orang-orang barat menyebut Elizabeth. Dalam bahasa Arab tertulis ibunya Nabi Yusuf Rahil, dalam bahasa barat Rahel. Gitu. Menikahlah, dilantik menjadi raja, akhirnya diberi gelar Khan. Karena Imam Abdul Malik takut disebut keturunan Genghis Khan, maka beliau menambahi dengan Al-Dhamat. Jadi Al-Dhamatul Khan. Azamat itu agung, Khan itu derajat yang tinggi. Itu maka dibedakan di India antara keturunan Genghis Khan dan keturunan Imam Abdul Malik. Sayyid Muhammad Azamatul Khan, Sayyid Ridho Azamatul Khan, banyak. Cuman mereka memeluk mazhab Maliki kalau di India mayoritas. Karena di India Islam terbagi dua, Syiah dan Sunni. Kerajaan Nasarabad di bawah kekuasaan dinasti Mughal. Karena dinasti Mughal pendiri kerajaan Islam terbesar di India, yang pertama didirikan oleh Babur Shah. Kemudian penerusnya Jamaluddin, Jihangir Jamaluddin Akbar. Dari Jamaluddin Akbar inilah sejaman dengan Imam Abdul Malik, pendiri dinasti Mughal Benteng Merah. Nah, Jalaluddin Muhammad Akbar mati, naik anaknya Hamidah mati, naik Humayun naik, Jihangir kedua, terakhir Bahadur Shah, dibuang oleh Inggris ke Yunani. Tutup dinasti kerajaan Mughal yang begitu besar di India. Maka kerajaan Nasarabad ada di bawah dinasti Mughal, sebagaimana Aceh, Jogja ada di bawah kekuasaan Turki Utsmani di zaman Ottoman dulu. Setelah 5 tahun, maka ayahanda daripada Al-Imam Muhammad Faqih Muqaddam, yaitu Imam Ali, memanggil Imam Muhammad Faqih Muqaddam supaya kembali ke tanah Yaman. Karena tidak boleh di satu negara ada 2 matahari, kata beliau. Ada 2 wali kutub. Maka kembalilah Al-Imam Muhammad Faqih Muqaddam ke tanah Yaman. Dan keturunannya menyebar yang disebut para syahid yang masyhur, seperti Al-Haddad, Al-Latos gitu. Anda pakai Azmat Khan silahkan. Cuman keturunan kita sudah membaur,
Kalau ke Tasik dipanggilnya Aceng. Itu Aceng. Aceng ningrat berarti. Ada yang bernasab sampai Tubagus Samsudin dari Garut. Panggilannya Aceng tuh dari Tubagus Samsudin, penyebar Islam daerah Garut. Keturunannya panggilannya Aceng. Itu. Kenapa disematkan gitu? Supaya bisa membaur dengan masyarakat Sunda. Kalau tidak begitu, bagaimana kita menyelipkan ajaran-ajaran Islam ke orang Tatar Sunda? Memang saya akui kerajaan Islam tertua di tanah Jawa ini adalah Panjalu. Saya akui pangkatnya tabi'in. Panjalu itu karena murid Imam Ali langsung, murid sahabat, tabi'in. Saya akui Raja Malikus Saleh, Raja Aceh, tabi'in, karena dia Islam di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu penyebaran Islam terbesar di era Wali Songo. Kata Wahabi, Wali Songo tidak ngarangkit. Kalau saya ngomong ngarang, itu karena kan dulu bahasa Jawa itu adalah bahasa nasional satu negara. Contoh Banten, bahasa nasionalnya Jawa. Siril Arndi. Itu kan bahasanya gitu. Kemana baiklah, konon. Itu bahasa internasional Cirebon. Bahasa nasional Cirebon. Jadi setiap kerajaan dulu sebelum berdirinya NKRI memiliki bahasa nasional masing-masing. Maka para wali mengarang kitab dengan bahasa Jawa. Karena ada yang bergabung dengan NKRI tahun 45, tahun 50. Kerajaan Langkat terakhir, Sultan Syarif Qasim pendiri kerajaan Langkat, tahun 50 bergabung. Sultan Syarif Qasim bin Sahab dan Perdana Menterinya Muhammad Ban Hasan terakhir. Itu, maka bahasa Melayu lah bahasa nasionalnya negara tersebut. Jadi Jawa di kita, bahasa Banten itu bahasa nasional, identik. Taklukan Banten, kalau mau ke Banten dulu kudu paham bahasa Jawa sono. Itu, maka para wali mengarang kitab dengan bahasa Jawa, tidak dengan bahasa Arab. Intinya apa? Mengarang kitab dengan bahasa daerah supaya gampang dipahami dan dicerna oleh para mu'alaf yang ada di tanah Jawa gitu. Para mu'alaf tua gitu ya. Itu. Ya termasuk di Pajajaran, ditaklukkan Pajajaran di masa dinasti Maulana Yusuf. Sampai tidak ada kesultanan kerajaan di Pajajaran karena Pajajaran merupakan taklukan Banten. Kembali kepada masalah hol. Pertanyaannya bagaimana kalau hol kita ngadakan ritual tahlil, baca maulid, sedekah dan lain sebagainya, hal yusabu, amla, apa diganjar, tidak diganjar. Karena itu merupakan salah satu kebaikan. Contoh Sunan Kudus bertanya kepada Sunan Gunung Jati, Kang, kalau tahlil diteruskan, karena ada tahlil ini di zaman Sunan Gunung Jati. Kalau tahlil ini pengganti ajaran Hindu, Buddha, ajaran Hindu terutama. Hindu juga kan ada perayaan 7 hari. Diganti dengan tahlil oleh Sunan Gunung Jati. Hindu juga ada acara 40 hari. Diganti oleh Sunan Gunung Jati dengan tahlil, baca Quran. Hindu juga ada acara Newu. Ya kita juga sama Newu tehol. Itu. Nah di situ apa kebaikan itu diganjar? Kata Sunan Kudus, seandainya ini tahlil diteruskan oleh regenerasi kita, apakah diganjar? Dijawab oleh Sunan Gunung Jati, setiap kebaikan yang dilakukan dengan niat karena Allah pasti diganjar pelakunya, sekalipun oleh Nabi tidak dilakukan. Wa ni'matul bid'ah bid'atun hasanah, senikmat-nikmatnya bid'ah hasanah. Itu jawaban Sunan Gunung Jati. Itu jawaban Sunan Gunung Jati kepada Sunan Kudus. Maka alhamdulillah tahlil sampai sekarang regenerasi. Dulu Pak cari kitab maulid, kalau dulu gumingnya maulid itu apa? Deba mau baru Barjanji. Sultan Maulana Hasanuddin menyewa kitab Barjanji kepada Sultan Tidore, Sultan Musa 250 dinar.
nyewa, belum ada percetakan dari sono. Dari kerajaan Ternate, Tidore, nyewa dibawa ke Banten. Baru Abtadi'u dibaca di Banten, Abtadi'u bismillatil aliyah, sampai selesai. Setelah maulid dipulang lagi. Karena belum ada percetakan. Maka bergegaslah seluruh ulama Baghdad mencatat kitab maulid berjanji, lalu disimpan di Banten sampai sekarang masih ada. Itu sampai segitunya lah kita sekarang belatak kitab maulid. Itu belatak bermacam-macam maulid sampai dia ulami, sampai maulid al-Habsi, ya, sampai Minahul Aliyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Hadar. Itu Minahul Aliyah memang belum pernah ada yang baca. Gitu. Terus ada karangan Al-Balutiyah, Al-Maulidil Baulutiyah, karangan daripada Raden Fahrudin Rawabelut Cianjur, jelas. Itu Al-Maulidil Baulutiyah. Jadi hal ini diganjal. Dan di acara hall itu hukumnya sunnah diadakan acara pengajian. Itu maka dapat pahala wajib dan sunnah. Apalagi kita sebagai anak cucunya merakan hall, al-aula minal aula, dari yang lebih utama dari yang utama. Itu suatu penghormatan besar, yaitu cucu kepada eyangnya. Itu setiap tahun dirayakan di Banten malam 29 pas bertepatan dengan wafat beliau. Nah, untuk kedepannya kalau memang mengadakan di lingkungan masing-masing, ya silahkan. Mau digabungkan di satu tempat, ya silahkan. Kalau tidak buru ke sono, kalau ke sono memang kagak kebagian tempat sih. Itu kagak kebagian tempat kalau ke sono, jujur aja. Itu alhamdulillah kita sekarang sudah berkumpul para dzuriyah, sampai dari pucuk gunung pun datang ke sini kumpul. Karena takzim kepada Rasulullah, kepada eyang kita semua, yaitu Al-Qutbur Rahmani Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Cirebon. Itu. Nah, kemudian Sultan Maulana Yusuf tadi mengganti nama anak cucunya dari kalimat Tobatul Ghos. Tobatul Ghos saya lihat di Bahrul Muhit itu bahasa Yaman kuno, yang artinya orang yang kuat kesatuannya, kuat persatuannya. Maka Tobatul Ghos, berhubung orang Sunda kagak bisa bilang Tobatul Ghos, jadi itu bagus. Rusak sama Sunda mah. Aisyah jadi Isa, rusak. Hafsah jadi Aco, rusak. Nah gitu. Akhirnya dengan lisan mereka tuh bagus. Ada bahasa Raden, kita ulangi setelah mereka berdakwah ke tanah luar Banten. Maka sebagai penghormatan para masyarakat Pajajaran, masyarakat Cianjur, Sukabumi, maka mereka menjuluki Raden. Ada yang Raden, ada yang Ateng. Dulu di daerah saya Ateng itu banyak keturunan Pangeran Sake yang sepuh-sepuh dijulukinya Ateng. Kalau perempuannya Dadeng. Tuh, perempuannya Dadeng, Ateng, yetiman, ayo wae Ateng. Itu. Sekarang Ateng udah mulai hilang tuh daerah Citerap. Kalau dulu mau Ateng, yang sepuh pasti dipanggilnya Ateng kalau dulu itu. Nah, Ateng dipanggilnya. Ada lagi satu panggilan tuh kepada yang sepuh teh. Di daerah Guha sono, lupa lagi saya. Bukan Ateng tuh panggilannya. Allahu Akbar. Tuh. Itu juga lucu. Nama-nama dzuriyah yang ke pelosok itu panggilannya macam-macam. Ateng, Aceng, wah. Gitu. Aang itu orang yang disepuhkan, itu orang bahasa Akang. Itu umum di wilayah Cianjur. Ada Aang dari dzuriyah seperti Gentur itu dari dzuriyah, itu jelas. Ada Aang yang bukan dari dzuriyah, termasuk di kita di Bogor ada Raden dari dzuriyah, ada Raden dari keturunan Pajajaran, terutama dari keturunan dalam Cikundul. Dalam Cikundul adalah menantu Sultan Tirtayasa. Karena di abad 18 itu Bagus Pangeling dengan Pangeran Sake mengadakan invasi militer besar-besaran ke Cianjur, menyerang Belanda. Ternyata pasukan Belanda lebih banyak. Akhirnya tuh Bagus Pangeling alias Raden Husein dan Pangeran Sake tertangkap oleh Belanda, dibawa ke Batavia, dipenjarakan di penjara bawah tanah. Maka ditebus oleh Bupati Cianjur sebagai kakak iparnya. Kepada penguasa Belanda dibebaskan untuk Bagus Pangeling dan Pangeran Sake.
Dari sebagian karomah Pangeran Sake itu di Citerep ada yang disebut Kali Cigeger. Perkebunan karet Belanda sangat luas di wilayah Gunung Putri. Perkebunan karetnya hilangnya belum lama, sekitar tahun 285-an sampai Cilengsi. Perkebunan karet. Terus di daerah Gunung Putri ada sekampung Babakan, di situ ada yaitu orang-orang Sunda yang menganut agama Kristen. Babakan. Namanya Hamid, Hamzah, tapi Kristen. Perempuannya Khadijah, tapi Kristen, bukan fitnah. Saya sudah mendalami ke sana. Yaitu Kristen keturunan dari pegawai-pegawai Belanda dulu yang dikasih jabatan. Akhirnya pindah agama. Sebagaimana Belanda melumpuhkan ulama-ulama zaman dahulu. Saya kenapa merdeka di Indonesia lama? Karena identik kerajaan Banten itu dengan penjajahan POC. Identik. Ya kan? Cuman 2 kerajaan di Nusantara yang benar tidak takluk oleh Belanda, termasuk Cirebon takluk, Jogja takluk oleh Belanda. Hanya Banten, 2 Hasanuddin yang kuat, Hasanuddin Makassar dan Banten. Lihat kerajaan gua diluluh lantakan oleh Belanda, tinggal puing-puingnya sebagaimana kerajaan Banten. Itu. Karena kata Sultan Tirtayasa dalam bahasa Sunda, daripada aing talukasia mending modar bersimbah darah. Itu keberanian Sultan Tirtayasa. Dan para Sri Kandi juga kita berani, masya Allah. Saripah-saripah kita contoh Nyimas Gamparan, putri Sultan Tirtayasa, istri daripada Syekh Yusuf Al-Muqosari. Karena Syekh Yusuf Al-Muqosari menikah dengan Nyimas Ratu Gamparan. Perang Sri Kandi dipimpin oleh Nyimas Ratu Gamparan, pasukan Sri Kandi perempuan. Maka di Banten ada daerah Balaraja, Bantuan Palaraja. Para Sri Kandi nyerang Belanda ke Cilegon, dipimpin oleh Nyimas Gamparan. Aing galala kitu wani. Itu. Masya Allah, 2 wanita di Banten yang luar biasa keberaniannya, 2 syarifah dari keturunan Kesultanan Banten. Termasuk yaitu Nyimas Gamparan, istri daripada Syekh Yusuf bin Ibad Al-Muqosari yang dibuang oleh Belanda ke Afrika. Beliau adalah menantu Sultan Tirtayasa, Sultan Banten ke-6. Kemudian ada perang Banten, perang saudara antara Sultan Haji dan Sultan Tirtayasa. Itu adalah pembodohan sejarah. Di Babat Banten tidak ada kapan Sultan Haji. Kalau Sultan Haji ini seorang anak durhaka, tidak mungkin diangkat jadi wali oleh Allah. Itu. Dulu saya ini ngaku keturunan Sultan Haji, secara silsilah datang ke satu kiai. Yang kiai itu masih itu bagus juga. Kata beliau, ente tuh keturunan anak durhaka. Wih, gelo aing dihina. Durhaka. Sultan Haji Maulana Mansur eyang ente memerangi abahnya Sultan Tirtayasa. Kiai jangan bego, ente dibawa nama Belanda. Nah itu. Maka pelajaran Belanda gak ada yang benar, pembodohan. Orang yang Islamnya disebut kafir. Gitu. Jadi kita belajar dari para sejarah eyang-eyang kita. Eyang-eyang kita bukan hanya menyebarkan Islam, tapi eyang-eyang kita ini mengusir penjajahan karena ada kristenisasi. Yang tadi disebutkan di kampung Babakan Gunung Putri, kristenisasi. Orang Sunda agamanya Kristen, ngomongnya Sunda. Ke gerejanya pakai peci, pakai koko, perempuannya pakai kerudung biasa. Kalau nggak percaya, ayo ke Babakan hari Minggu sono gereja ada 4 sono. Nah dulu, makanya ada kalau kita baca di koran Belanda, kenapa kita Indonesia merdeka dulu? Karena ulama-ulama yang pro Belanda dikasih jabatan, jadi residen, jadi camat. Ya seperti sekarang aja. Ini lagi diputar lagi film Belanda ulang. Yang dekat penguasa, para ulama dimuliakan oleh penguasa. Yang tidak suka penguasa pro rakyat dibenturkan oleh Belanda. Dengan ulama yang pro rakyat, tidak pro penjajahan. Ini sekarang episode kedua nih. Mirip masalahnya begitu. Makanya lama merdeka. Karena para ulama sebagian pro penjajah, sebagian pro rakyat. Akhirnya adu dombakan oleh Belanda. Karena Belanda ini sistem adu domba. Ulama yang pro rakyat dengan pro
penguasa. Maka merdeka lama, penjajahan Belanda sampai 3 abad setengah. Kalau saya baca satu persatu nama ulama yang pro Belanda di masa itu lama, lebih 1000 ulama. Itu. Ini lagi diputar lagi sekarang antara ulama pro penguasa dapat duit, pro rakyat tangkap penjara. Itu. Tangkap penjara. Ini lagi putar ulang. Ini sistem kolonial yang digunakan sekarang kalau kita membaca sejarah Belanda. Maka para eyang kita tidak sedikit yang dibuang oleh Belanda. Ya termasuk Sultan terakhir Sofyuddin dibuang oleh Belanda ke Surabaya. Tidak sedikit yang bawah-bawahnya sampai ada Tubagus yang dari jauh-jauh luar Jawa. Kenapa datuknya dibuang dulu oleh Belanda? Ada Tubagus coba di daerah Manado. Kenapa? Datuk-datuk mereka dibuang ke Manado, kagak bisa balik lagi ke Banten, ya kapan dulu? Akhirnya anak beranak terpaksa kawin ke orang Manado. Mendingan nih orang Manado pada putih. Ini yang dibuang ke Papua tuh bagus. Saya ketemu tuh bagus Papua, ampun lu ireng amat, saya bilang. Oh ya casingnya dari Papua. Itu, jangan salah yang dibuang keluar. Itu, karena apa? Mereka berjuang untuk negara dan Islam. Akhirnya apa? Kita kembali ke sejarah Gunung Putri. Belanda akan meluluh lantahkan Citerep. Pangeran Sake sudah sudah menyiapkan pasukannya dengan adik beliau adalah Tubagus Pangeling, karena Tubagus Pangeling ini di kerajaan Banten, Kesultanan Banten, pangkatnya Senopati. Gitu. Dengan pekaromah Pangeran Sake, Belanda menyerang dari arah Gunung Putri, langsung beliau menggunakan tongkatnya digaris. Bekas garisan tongkat itu menjadi sungai. Akhirnya Belanda kagak bisa lewat, geger belah sono. Jadi sungai itu dinamakan Cigeg. Masih ada sungai Cigeger. Oh, tukang tempe pakai nyuci tempe sekarang. Betul. Maka Belanda geger dari arah Gunung Putri, tidak bisa melintasi daerah Citerep karena terpotong oleh sungai yang terbuat dari tongkat Pangeran Sake. Maka sungai itu sampai sekarang disebut Sungai Cigeger dan Kampung Cigeg. Nah, setelah geger, Pangeran Sake pusing lalu memegang pasir. Membaca sumum bukmun umyun pahum layar jiun. 7 sumum dibacakan lalu ditaburkannya. Maka tersilaplah mereka para Belanda Arab dan tertidur. Lalu pasukan Pangeran Sake mengikat satu persatu dan merebut persenjataannya. Maka kampung itu disebut Kampung Citerep. Itu sedikit asal usulnya. Itu nggak bedanya Balaraja karena ada asal usulnya ya. Itu oleh daerah Sanja, Citerep Sanja. Sanja itu adalah nama seorang wali yang memang pada abad 17 hijrah dari Banten ke Citerep dan menyebarkan Islam di daerah Citerep sampai kampung itu dijuluki Kampung Sanja. Itu Kampung Sanja diambil dari nama seorang wali yaitu Panembahan Sanja. Kalau dipotong letter Mbah itu. Kalau dulu kan bukan pesantren, padepokan. Yang ngajarnya Panembahan. Kalau pesantren bahasa Melayu, bahasa Arab Ma'had. Itu Ma'hadun, Dina Ahada, tempat membuat perjanjian. Karena pesantren ini orang lagi bikin perjanjian dengan Allah, dengan Rasulullah. Ma'had. Itu. Nah, ini pesantren bahasa Melayu. Itu. Padepokan bahasa Sunda. Itu. Panembahan bahasa Sunda, bahasa Jawa. Setiap yang ngajar santri dulu dipanggilnya Panembahan, potong letter jadi Mbah. Itu Panembahan. Itu ngajar santri, ngajar pengajian gitu. Ya contoh Ki Maksum di sini kan, kalau dulu panggilnya Panembahan Maksum. Itu datangnya bahasa kiai, kieki dari Jawa. Karena yang tahlil kagak ada, kata orang yang awam, kieki. Nah, jadi kiai. Itu kieki. Nah, kemudian datang bahasa Persia ustaz. Bahasa Persia sampai sekarang
Sebelum ustadz mualim dulu. Tiap daerah mualim. Mualim fulan, mualim. Hilang nama mualim, timbul ustadz. Setelah banyak orang-orang yang mondok ke Iran, balik bawa ajaran Syiah, ustadz. Bahasa Persia tuh ustadz. Dulu mau mualim, itu mualim Tama, mualim Ahmad, mualim Sirud, mualim semuanya di Jakarta maupun di Bogor. Hilang bahasa mualim, timbul ustadz. Potong letternya tad. Potong letternya lim. Mualim. Alhamdulillah min amsal ila amsal, penyebaran daripada Sultan Banten, membentang dari Banten Kulon itu. Dan kita ini harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, karena dalam tafsir laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah, ay fi nafsi rasulillah, ay fi nafsi ahli baitihi wa itratihi wa dzurriyyatihi. Saya lihat dalam tafsir Hazin, nyata Rasulullah itu adalah suri tauladan kepada kalian semua. Siapakah suri tauladan? Dirinya Rasul, dan diri ahlul baitnya, dan diri itrahnya, dan diri zuriyahnya. Sayangilah sesama zuriyah kita. Jangan kita sombong-sombongan. Jangan. Kita satu darah satu daging. Jangan nggak mampunya tolong sama yang mampu. Itu kita satu darah daging. Jangan sombong-sombongan, jangan jelek-jelek, jangan fitnah-fitnahan. Gak boleh di antara kita, karena uswatun hasanah. Kalau sebagai zuriyah udah saling fitnah, saling segala membenci, bagaimana umat? Itu. Karena laqad kana lakum bi rasulillah, fi nafsi rasul, fi nafsi ahli baitihi, wa fi nafsi itratihi, wa fi nafsi zuriyatihi uswatun hasanah. Diri zuriyah ini sebagai suri toladan yang baik. Walaupun dari kalangan Azmat Khan 30% sudah menjadi ahwal, karena banyak para syarifah yang menikah dengan ahwal, maka anaknya bukan zuriyah. 70% mesti bertahan dalam zuriyah. Ayo pelihara, usahakan nikah dengan satu kufu, daripada seorang syarifah menjanda nikah sama awam yang dipoligami oleh kalian, dapat ganjaran tawa. Itu syarifah janda bisa punya anak yatim 4, udah poligami nggak masalah. Itu daripada dia menikah dengan ahwal. Inna Fatimah takut bakat di babil jannah. Siti Fatimah nangis di pintu surga. Wa izan nakaha, bila mana nikah, itu zuriyatuha min ghairi zuriyatiha. Bila mana menikah zuriyah yang perempuan dengan bukan zuriyah lagi, itu maka pahtajalil arasu, goyang aras. Semua malaikat yang ada di aras melaknat. Ngeri kalau lihat dalam hadis. Itu mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kufu kita, kafaah kita semua. Masyarul hadirin para syurafa, mungkin hanya itu dari saya, ini sebagai hal pembukaan ya. Mudah-mudahan kedepannya manjang. Bisa mau diadakan di Tubagus Andi, silahkan. Mau diadakan Tubagus Raden Hidayat Gunung Putri, silahkan. Dan ini bila ada pengajian yang ditarik ke jauh, ya mudah-mudahan kita siap dah semuanya. Misalkan ada pengajian bulanan keliling, misalnya ibarat dari Gunung Putri, minta ya. Mudah-mudahan kita sehat semua, bisa mendatanginya dari Depok, bisa mendatangi. Mudah-mudahan kita ini jangan sampai pecah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, jangan sampai pecah. Itu bersatu. Jangan merasa diri kita ini paling aku, kita ini satu darah daging, saling hormati satu sama lain. Bagaimana kalau zuriyah menghormati zuriyah? Dijawab oleh Al-Imam Ja'far Shadiq, al-aula minal aula, dari yang utama kepada yang lebih utama, saling menghormati sama satu sama lain. Ada kisah seorang ulama Jawa Barat, padahal dia seorang zuriyah Nabi SAW dan diakui itu oleh Ar-Rabithah, pun diakui ulama Jawa Barat. Tapi kalau ada habaib, walaupun habaib dari zuriyah Banten atau bukan, dia masuk ke dalam mengambil wudhu, lalu ditanya oleh anak istrinya, kenapa bah wudhu? Ada Quran hidup datang. Apa? Tuh bagus sama Habib. Ya kan abah juga sama, kata istrinya. Aku menghormati yang lebih utama, karena aku pun utama. Itu sampai sama sejenisnya Quran, ketemu Quran kagak mau, dia salaman kagak punya wudhu. Saking takzimnya terhadap keagungan keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia sendiri zuriyah, bukan ahwal. Itu aku menghormati yang
Orang yang aku yang menghormati orang yang utama itu lebih utama penghormatanku itu. Nah kita pun sama, semoga kita ini selalu menyatu, tidak pernah berpisah. Mungkin hanya itu bisa sampaikan. Mohon maaf lahir batin atas kekurangan saya. Usiku bitaqallah wa nafsi wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ij'al istima'ana fi hadzal majlis istima'ana bi rahmatik wal maghfirah waj'alna ba'da iftirakina fi hadzal majlis iftirakina bi rahmatik wal maghfirati wal ismah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.